penyandiannya itu acak, nggak ada aturannya. Ini yang relatif lebih sulit ya. Kalau kemarin kan kiper Cesar itu kan mudah, kiper B artinya A sama dengan B dan seterusnya. Kemudian selanjutnya diurut aja, itu mudah. Karena itu mono alfabetik ini acak, terserah orang yang buat. Misalkan saya nanti A-nya tak buat M, B-nya saya ganti T, C-nya ganti U misalnya, dan seterusnya. Itu acak, siapapun boleh, nggak ada aturannya. Nah, caranya adalah kalau Anda nanti mendekripsi di Crap ya, ini mencari hypertext-nya dari plain text yang ada, kemudian dikirim hypertext, kemudian kita kembalikan, kita mencari lagi. Nah, ya itu tadi kita gunakan ya beberapa petunjuk tadi. Jadi misalkan ini ya, A diganti Y, B-nya M, C-nya A, D-nya K, dan seterusnya. Ini acak, siapapun boleh membuat. Nah, sekarang bagaimana cara menerjemahkan ya, mendekripsi dari plain text nanti ya untuk mencari plain text-nya dari hypertext yang kita terima. Caranya menggunakan tadi. Ini contoh ya. Plain text-nya misalkan big D, B-nya berarti M, I-nya E, G-nya O, D-nya ini berdasarkan tabel di atas ini. Berdasarkan tabel di atas ini. Ya. Nah, kalau Anda punya tabelnya gampang kan, tapi seringkali kita ini monalfabetik tapi kita nggak punya tabelnya. Gimana cara membacanya? Nah, itu ya. Nah, itu tadi cara crackingnya adalah pesan yang rahasia itu dengan menggunakannya tadi. Nah, ternyata dari hasil penelitian itu adalah frekuensi tertinggi huruf ya. Kalau itu bahasa Inggris ya, karena kebetulan penelitinya itu adalah meneliti teks yang berbahasa Inggris. Seperti Anda kan, yang paling tinggi itu kalau bahasa Inggris, kalau yang paling tinggi frekuensi kemunculannya itu E, kita duga E. Itu urutannya kalau bahasa Inggris. Kemudian T, kemudian A. Itu kalau bahasa Inggris. Seperti kita tadi kan juga sama kan, paling banyak itu kan E ya kalau bahasa Inggris. Nah, kemudian kedua adalah T, kemudian ketiga baru A. Kemudian huruf yang jarang seperti tadi kan, kita kan sama kan hasilnya kan dengan ini kan, huruf bahasa Inggris tadi yang jarang itu X, Z gitu kan, kemudian ternyata Q. Ada 3 huruf itu yang jarang muncul di bahasa Inggris. Ya. Nah, nanti kalau ada teks bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nah kita gunakan ini. Ini beberapa rambu ya. Nah, walaupun namanya ngekrek itu kan coba-coba kan, mencoba. Bentar. Nah, kemudian jadi tadi huruf yang paling sering muncul itu E, T, dan A. Kemudian yang paling jarang adalah Z, S, dan G. Kemudian kalau ada 2 huruf gandeng, itu yang jarang, yang sering muncul itu kalau bahasa Inggris ST, NG, TH, dan Q. Q dan U. Itu kalau ada grup huruf gandeng ya. Huruf gandeng. Misalkan ada kalimat kok ada 2 huruf gitu kan, ada huruf. Nah, itu bisa diduga ST, NG, TH, atau QU. Itu itu kalau bahasa Inggris ya. Nah, ini penelitian yang telah dilakukan orang ya, terkait dengan teks bahasa Inggris. Nah, tadi kalau bahasa Indonesia belum ada penelitiannya, tapi tadi kita sudah punya data juga bahwa kalau bahasa Indonesia itu yang paling sering muncul apa tadi? A. Yang jarang itu sama X dan Z ya tadi, begitu ya. Tadi pasangan yang sering muncul ST, NG, TH, dan QU ya, dan kemudian kalau pasangan yang jarang muncul itu NZ dan QZ. Itu kalau teks bahasa Inggris. Nah, oke. Nah, sekarang kita gimana caranya ya? Nah, jadi sebentar saya contohkan dulu.
Sebentar saya beri contoh ya. Kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat ya? Oke. Nah, ini contoh. Ini teks ya, tapi dia menggunakan sandi monoalfabetik. Bahasa Indonesia. Hanya itu aja informasinya. Ini bahasa Indonesia. Ini monoalfabetik ya. Nah, sekarang Anda gimana cara menerjemahkan ini? Nah, ini dua halaman lah. 2 halaman. Nah, ini bahasa Indonesia. Jadi ini sudah hypertext-nya ini sudah di coding di ini ya, di kode kan menggunakan monoalfabetik. Tugas Anda adalah mencari plain text-nya ini apa sebenarnya, teks ini berbunyi apa. Gitu, paham? Paham? Halo. Paham maksudnya? Halo. Masih bingung, Pak. Apanya yang bingung? Perintahnya tapi paham ya? Halo. Perintahnya paham? Mungkin bisa diulangi, Pak. Gini loh. Tadi kan monoalfabetik kan. Nah, contohnya adalah ini ada teks. Ini teks berapa halaman? 2 halaman kan. Ini informasinya adalah hanya gini aja. Bahasa Indonesia. Ya, ini dipakai per monoalfabetik. Tadi kalau monoalfabetik penyandiannya kan acak kan, ya. Oke, acak. Ya. Tapi beberapa yang perlu Anda ketahui adalah kalau bahasa Indonesia, maka huruf yang paling sering muncul itu diduga apa? Diduga A 1 ya. Apalagi, ayo. Apalagi yang bisa ini? Jadi kalau Anda kan harus napil dulu kan, berapa ini kan lama sekali. Huruf apa yang paling sering muncul? Nanti diduga A. Kalau Anda telaten atau pakai apa? Ada enggak ya pakai ini ya? Kan nggak bisa toh. Kalau counting itu kan semuanya huruf kan, tidak per huruf ya. Ada enggak aplikasi yang bisa ini menghitung huruf berapa, huruf A berapa, B berapa, ada enggak? Ada. Bisa di search, Pak. Oh, di search satu-satu. Oh, di search satu-satu. Oke, di search ya. A nanti akan muncul berapa kan? Gitu kan? Ya gitu ya. Salah satu contoh. Jadi Anda bisa di Iya, Pak. Oke. Satu ya. Jadi pertama nanti ada search dulu. S muncul berapa kali? C berapa kali? Terus nanti sampai ada 24 kan ini kan. Nah, nanti yang paling sering muncul yang itu kita duga A. Jadi ini bisa pakai di search nanti kan. Oh, ini akan nanti ada muncul kan, dia akan muncul berapa kali gitu kan dia. Nah, itu di Anda buat tabel, maka yang paling sering muncul itu kita duga A. Kalau Anda satu aja ketemu itu nanti sudah sangat membantu. Sangat membantu nanti, ya. Satu ya, itu kita duga. Yang kedua, nanti ada praktekan. Nanti saya share di grup, ada praktek sendiri nanti. Awalnya sepertinya sulit. Nanti kalau Anda melakukan itu ternyata tidak sulit, cuma perlu waktu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya ininya, karena ini nggak ada rumusnya karena ini acak ya. Nah, yang kedua adalah dari sekian banyak kata ini Anda pilih kata yang paling apa ya, yang paling ini yang paling paling singkat. Ini
Ini yang paling singkat, ini kan kebetulan ini kan sudah dipisah-pisah kata-katanya kan. Ya, ini satu kata, ini kan spasi berarti ganti kata lain. Nah, ini seperti ini, ZP. Ini kan hanya dua kata kan? Dua huruf. Maaf ya. Halo. Iya, Pak. Nah, ZP dua huruf. Anda duga apa ini? Ayo di bahasa Indonesia kalau dua huruf. Bahasa Indonesia kok ada dua huruf? Satu kata kok dua huruf? Apa? Dugaan Anda apa ini? Di. Nah, oh ini kita duga D. Kalau D apa? Kalau kita duga D, maka kita duga Z-nya itu D, P-nya itu I. Paham sampai sini? Paham? Iya, Pak. Nah, kita duga Z-nya itu D, P-nya itu I. Nah, nanti cari mana yang lagi yang ada Z. Nah, ini nih Z ini. Ini kalau I kira-kira apa ini tiga ini? Mungkin enggak ya? Ini jadi Z-nya itu adalah ini loh, DZL. DZL kan tiga kan? Nah, kira-kira kalau tadi itu ZP, Z-nya D. Nah, ayo, sudah mulai ini kan? Sudah mulai terbuka. Ayo, tadi Z-nya apa? D. D. Ha, ke sini. Ini apa berarti di tengah ini? Di. Nah, kira-kira apa ini? Kata apa ini? Tiga huruf ini? Mungkin dan. Hah? Loh, D-nya dia di tengah kok. Ada. Hah? Loh, beda kok. Di sini D, kanannya L. Oh iya. Ide. Hah? Nah, mungkin ide ya, mungkin ide. Ah, mungkin itu. Nah, gitu caranya. Ya. Nggak mungkin lah ide. Gak mungkin ide. Karena itu kan tadi D-nya kan ZP. Itu kalau ide beda. Oh, betul. P-nya kan tadi itu kan. P-nya itu I ya. P-nya itu iya. Iya, Pak. P-nya ini iya. Bisa aja ZP-nya itu ke, Pak. Bisa I, bisa ke. Ini ada juga di bawah ini juga ini ya, dua huruf ini di bawah QI. Mungkin ini yang D. Nah, itu caranya. Oh, mungkin ini bukan dicocok-cocokkan gitu. Ini nggak mungkin ini kan D tadi diduga. Jangan-jangan ini ke. Kalau ini ke, nah kalau ini ke, Z-nya apa? K kan? Nah, kalau Z-nya K, ini apa kira-kira ini? Tengahnya K, apa berarti ini? Z-nya K, berarti tengah-tengahnya K. Berarti apa kira-kira ini? Ini kita kata apa ini kira-kira? Aku. Nah, mungkin aku kan? Kalau aku berarti D-nya itu A. Ya, D-nya A. Kalau D-nya A cari sekarang ya, ada D-nya tapi rendah ini. D-nya A, tadi ini. Nah, ini A ini. Ini apa kira-kira ini A, D-nya A. Ke. Nah, ini kira-kira apa ini? Sama ya, seperti tadi ini kan. Ini kan sama, kalau ini ketemu kan. Terus apa lagi? Ini tadi D-nya itu A ya. Nah, ini kan ada D 3 huruf. D-nya A, kira-kira apa ini? Uap, Pak. Uap. Coba kalau jadi kalau tadi ini ya, agak muncul ini. Nggak bisa langsung muncul
berapanya ya kalau di search itu? Kalau gini nggak muncul langsung angkanya ya kalau search-nya di search. Iya Pak, kalau di Word nggak bisa. Oh nggak bisa, oh agak repot ya. Kalau ini ya, ini agak lama ngitung satu-satu kan. Bisa, Pak. Bisa? Buat Gimana? bisa. Gimana? Eh, pakai yang home itu terus Terus yang find, yang pojok atas bawahnya share. digis. Oh iki fine. Terus? Iya. Itu kan S itu 85 berarti. Itu kan ada Oke ya iki ya pakai fine. Ini. Nah, nanti akan ketemu A-nya ini nanti. Ya. Jadi nanti ini berarti S-nya 85. Ya memang gini misalkan ini apa C. C itu 26 dan seterusnya ya nanti akan ketemu kan. Jadi memang perlu waktu aja kan. Nanti ada list ya yang terbanyak itu 90% A dia. Ya, yang tertinggi itu 90% A. Kalau ada ketemu, wah nanti sudah ini yang gini-gini pendek-pendek itu akan ketemu nanti. Oke. Ya. Jadi yang pertama, kalau tadi kan mudah tadi mencari A-nya mana, yang kedua adalah ya cari ini yang ini loh, ini ada 2 huruf. Ini juga ada 2 huruf. Nah, ini ada 2 huruf. Nah, nanti itu diduga ini apa kira-kira? Bisa bisa apa lagi? Kalau bahasa Indonesia. Ke, ya di atau ke, apa lagi? Yang 2 huruf. Di, ke, apa lagi ya? Kalau 2 huruf. Itu aja ya. Di, ke, dua huruf. Nah, ini aja, ini 2 huruf di atau ke. Nah, mungkinnya ya. Nah, jangan-jangan ini ke ya. Kalau nanti A nanti ketemu ya sudah banyak membantu. A itu ketemu cari yang ini, A-nya ketemu nanti. Nah, ini Ki itu mungkin di atau ke atau yang LI ini yang di atau ke, yang mana nanti. Nanti akan ketemu nanti 2 huruf. Nah, nanti terus diurut begitu nanti akan cepat nanti. Ya, akan cepat. Akhirnya ini nanti 2 halaman ini dengan mudah Anda akan bisa menerjemahkan. Oke, ini juga ada 2 huruf. Kalau ya itu tadi diduga adalah kalau enggak di ke ya. Tapi kalau Anda tidak melakukan ini kurang seru nanti. Jadi kalau Anda nanti ketemu satu kata beberapa huruf aja nanti akan cepat itu terus gitu lanjut. Jadi akan ini juga sih menantang juga gitu loh. Ya. Kalau kita bahas sama-sama gini malah nggak menarik, nggak menantang. Tapi kalau Anda kerja sendiri nanti ketemu ini terus nanti akan cepat nanti. Ya. Oke, nanti ini filenya akan saya share di di grup. Nah, kalau Anda mau kerja gini caranya ya. Ini kan sudah saya kasih spasi yang agak longgar. Nanti biar Anda nanti dengan pensil atau apa di bawahnya ini, oh ini apa dugaannya. Kalau nggak cocok ya hapus. Pakai pensil aja dulu. Oh ini nggak mungkin huruf ini nggak bunyi nanti ya ganti lagi. Kalau Anda misalkan perlu ruangnya lebih lebih leluasa ya mungkin di enter spasinya dihidupkan biar Anda bisa menuliskan di bawahnya gitu lebih jelas ya. Nah, itu caranya. Oke. Oke, begitu untuk yang monoalfabetik. Ada pertanyaan? Siapa ini? Coba resen.
Aminatu Zahra hadir. Oke, C. Aminatu Zahra itu berpiro? 17. Aminatu Zahra 100. 117. Oke. Terus apa? Anastasia hadir, Pak. Nomor berapa? NIM akhir 018. 018. 01. Anastasia. Oke. Oke, ini paham untuk monoalfabetik? Paham, Pak. Paham ya, gitu ya caranya ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, oke. Loh, Izin. kok sulit? Gak sulit. Mungkin gak sulit. Kalau Anda lihat sepertinya sulit. Tapi kalau nanti Anda cari ulet itu ketemu, nanti akan berantai itu ketemu ini oh sini terus kan gitu. Ini loh 2 halaman. Kalau monoalfabetik, kalau sedikit itu malah sulit. Misalkan hanya 2 alinea atau 1 alinea monoalfabetik itu malah sulit. Tapi kalau banyak gini malah lebih mudah. Mencarinya coba ini ketemu ini. Nanti kan berantai nanti terus. Kalau begitu beberapa huruf ketemu aja sudah itu. Kan mudah. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan kita nyarinya itu berdasarkan dugaan ya, Pak. Ya. Itu kalau dari 2 huruf kan misal itu tadi ada di, ada ke, bisa jadi juga iya gitu kan, Pak. Iya. Iya. Apa satu-satunya cara itu kalau pakai dugaan itu tadi atau ada cara yang lebih efisien dan efektif gitu, Pak, biar kita dugaannya itu bisa persentase benarnya itu lebih banyak. Pertama itu tadi kamu fine itu loh ya, per huruf, ya fine toh. Nanti yang paling banyak muncul itu 90% A itu. Karena bahasa Indonesia kan. Sudah kalau ketemu A itu aja, sudah sangat membantu itu. Begitu ada cari setelah itu cari ini yang hurufnya sedikit itu ada A-nya. Sudah masukkan situ A, 1 ya. Yang kedua cari lagi yang 2 huruf. Yang 2 huruf itu kemungkinan D, ke apa lagi? Di ke apa lagi tadi? Iya. Iya. Nah, iya ya itu. Nanti itu ini dicoba memang. Kalau ini ini saya cari ke sana. Oh, enggak mungkin ini. Oh, ganti. Berarti yang ini ini mungkin ke. Coba lagi. Oh ya ini sambung. Ini mungkin. Itu memang begitu karena monoalfabetik. Karena enggak ada polanya itu acak. Jadi orang itu bisa membuat kode itu tidak beraturan. Itulah monoalfabetik. Dia itu acak. Dia membuat siapapun boleh acak. Membuat A jadi Z, B jadi tidak ada aturannya memang. Nah, salah satu caranya begini caranya. Ya. Jadi yang pertama itu yang membantu nanti di ini dulu. Cari S itu berapa ini nanti paling banyak muncul itu 90% tuh A. Itu yang pertama. Yang kedua cari kata yang hanya 2 huruf ya. 2 huruf atau 3 2 huruf atau 3 huruf. Kalau 3 huruf mungkin kan dan, ya kan? Apa lagi kalau 3 huruf? Dan itu, ini, itu ya. Ya memang gitu, caranya ini nyocok-nyocokan gitu. Tapi nanti kalau Anda ketemu 3 huruf atau 4 huruf aja sudah lancar nanti ketemu itu. Percaya saya nanti bisa Anda praktekkan. Memang awalnya dulu seperti itu, anak-anak itu ragu, bisa enggak segini panjangnya ini ketemu. Awalnya gitu, tapi begitu dicari nanti akan mudah. Oh, ke sana ketemu nanti.
Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kan repot juga nanti. Kalau sekarang ada softwarenya ini, masukkan teksnya nanti akan sudah, dia akan ini seperti apalagi sekarang seperti ini kan apa namanya? Kalau nanti ciper-ciper itu banyak softwarenya. Tapi kalau untuk monoalfabetik ini karena acak itu nggak ada softwarenya untuk monoalfabetik. Karena memang acak, nggak ada aturannya. Dibandingkan ciper-ciper yang lain, nanti yang lain ada caranya, ini begini caranya ada. Oh begini, polanya seperti ini, rumus, bahkan ada yang pakai rumus nanti. Tapi kalau monoalfabetik ini adalah memang acak, orang bisa membuat kode tidak beraturan. Justru kalau beraturan malah mudah ditebak. Saya pakai monoalfabetik, orang lain pakai monoalfabetik bisa berbeda. Saya mungkin A menjadi K, orang lain bisa A menjadi Z atau A menjadi S. Enggak masalah monoalfabetik. Ya. Itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Apa ini? Enggak ada pertanyaan ya? Halo. Oke, tidak ada. Wis, kalau enggak ada, filenya saya share di grup, Anda praktek ya. Ya bisa tidak harus malam ini selesainya ya. Anda praktekkan. Kalau Anda praktekkan ini kelihatannya sulit. Tapi begitu Anda praktek nanti akan ini ya. Akan apa ya? Anda tertantang untuk menemukannya ya. Oke, saya share. Nanti silakan Anda kerjakan ya. Yang sudah nanti segera kumpulkan. Nanti saya kasihkan link Google Drive-nya untuk kumpulkannya. Ya, berupa file paling berapa halaman ya. Tidak harus malam ini. Kapanpun Anda itu begitu ketemu nanti langsung kirim gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, pertemuan akan datang kita akan pindah ke ciper yang lain. Ini sekarang kan monoalfabetik ini praktek ya. Pertemuan akan datang kita pindah ke ciper yang lain. Oke, begitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, izin. Kemarin kan kita kesepakatnya Jumat sore ya Pak. Untuk kedepannya bagaimana nggih? Sore jam piro?